Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, pengharapan, dan daya juang yang masih ada dalam kehidupan kita. Kiranya pandemi ini tidak melemahkan semangat dan pengharapan kita, terlebih kebersamaan kita untuk senantiasa memupuk hidup persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa yang kita bayangkan ketika kita menyebut kata Israel dan Palestina? Yang kita bayangkan adalah permusuhan yang tiada hentinya. Kebencian di antara mereka telah melahirkan perang yang berjilid-jilid. Bahkan terakhir di bulan Mei yang lalu juga terjadi peperangan oleh karena hal-hal yang dipersengketakan. Apakah peperangan itu kemudian menghilangkan hidup persaudaraan di antara mereka? Di tengah kisah kejamnya peperangan yang saling membunuh dan saling melemparkan senjata, ada sebuah kisah yang mengharukan dalam kebersamaan mereka. Adalah seorang Yigal Yehosua, pria Yahudi berusia 56 tahun yang tewas dilempari batu di tengah-tengah kerusuhan antara warga Arab dan Yahudi di kota Lot, yang warganya berasal dari berbagai macam latar belakang etnik. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kekerasan itu terjadi di tengah-tengah pertempuran 11 hari antara pasukan Israel dengan militan Hamas di Gaza yang dipacu oleh berbagai protes dan bentrokan di Yerusalem. Pada saat yang sama, seorang perempuan bernama Randa Aveis yang berusia 58 tahun adalah seorang yang sedang sakit ginjal dan menunggu donor ginjal yang akan menyelamatkan nyawanya. Kisah yang indah adalah terjadi ketika Yehosua yang meninggal dilempari di tengah kerusuhan antar etnis itu kemudian menjadi seorang pendonor. Dan ketika ia meninggal, maka kemudian Randa Aveis, orang Arab itu, menerima ginjal yang didonorkan oleh Yehosua. Randa Aveis menunggu 10 tahun untuk bisa menerima ginjal yang akan menyembuhkannya. Ia kemudian berkata dalam kesaksiannya bahwa tidak peduli apakah ginjal itu berasal dari orang Israel atau dari mana, tetapi ginjal itu telah menyelamatkan dirinya. Ia mengatakan, "Saya berterima kasih kepada mereka, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mereka menyelamatkan saya. Mereka tidak mempermasalahkan apapun, Arab atau Yahudi," ujar dia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, persaudaraan yang kita hidupi dengan tindakan kasih bisa menyambung silaturahmi, bisa menciptakan hubungan, bisa mempererat tali persaudaraan di antara kita. Lalu bagaimana dengan hidup persaudaraan yang kita jalani dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang seiman, ataupun dengan orang-orang yang tinggal di dalam kebersamaan kita di tengah masyarakat? Pemazmur memiliki sebuah pengalaman indah sekaligus pengharapan serta keyakinan bahwa ketika setiap saudara hidup dengan rukun, mereka mengundang berkat dari Tuhan yang akan tercurah dalam kehidupan mereka. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 133 yang berbunyi demikian, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, persaudaraan yang kita hidupi dalam kasih akan menghadirkan pengharapan. Seperti minyak urapan yang turun dari atas kepala Harun meleleh ke jubahnya, tanda bahwa Tuhan berkenan atas pengurapan seorang imam. Seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke gunung Sion, yang akhirnya menumbuhkan kehidupan, menerbitkan pengharapan. Seperti berkat yang dicurahkan Tuhan kepada umatnya. Apakah hidup persaudaraan kita selama ini
telah menggambarkan segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Seandainya ada perselisihan, ada kemarahan, ada kebencian, bahkan mungkin ada perkelahian di antara kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus kehilangan semangat untuk hidup sebagai saudara, untuk mengikat persaudaraan kita dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita memulihkan diri kita sebagaimana Yehosua dan Randa tadi, walaupun mereka terpisah sebagai orang Israel dan sebagai orang Arab, tetapi ketika perbuatan kasih ginjal itu didonorkan, maka tidak ada masalah apakah mereka Israel atau Arab, tetapi bisa diikat dalam persaudaraan yang diwujudkan dalam tindakan kasih. Tiba saatnya kita mengulurkan tangan, membuka hati, memberikan kasih kita kepada saudara-saudara di sekitar kita, agar kehidupan persaudaraan kita kembali utuh, kembali rukun, dan kita boleh merayakan indahnya kehidupan dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Selamat menghidupi persaudaraan yang rukun di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat dan sehat, Tuhan memberkati.